Podcast with RED. Aku Naifa Rendrianisha. Kali ini kita akan membahas topik yang pastinya hot banget nih. Apalagi kalau bukan dugaan kasus korupsi di Pertamina. Tapi sebelum itu, kita sudah bersama dua rekan potret kita kali ini, yaitu Syifa dan Rina. Halo teman-teman, apa kabar? Halo, aku Syifa. Kabar baik nih, seneng banget bisa podcast with RED. Halo semuanya, aku Nina. Alhamdulillah aku juga kabar baik nih. Gak sabar banget bahas kasus ini sama kalian semua. Wah, mantap nih. Jadi seperti yang udah kita dengar baru-baru ini, Kejaksaan Agung baru aja mengungkap kasus korupsi Pertamina yang katanya itu merugikan negara kita sampai sebesar 193,7 triliun, which is itu angka yang gede banget gak sih? Nah, aku mau nanya nih, gimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Bener banget Naifa, kasus ini tuh cukup mengejutkan banyak pihak ya, karena kasus ini melibatkan beberapa eksekutif Pertamina yang diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait impor minyak mentah dan produk kilang. Nah, benar banget sih, dan yang lebih mengejutkan lagi, kerugian negara akibat kasus ini itu kalau kita hitung-hitung dari tahun 2018 sampai tahun 2023, angkanya mencapai 968,5 triliun rupiah loh, gede banget kan? Waduh, ini sih serius banget ya. Terus apa aja sih dugaan praktik yang dilakukan di korupsi ini? Jadi menurut laporan itu menyebutkan modus seperti penggelembungan minyak yang seharusnya bisa dipenuhi domestik serta manipulasi kualitas BBM, yaitu kualitas Pertalite dicampur ke Pertamax lalu dijual dengan harga yang lebih mahal. Dan yang makin bikin chaosin lagi ya menurutku itu karena adanya dugaan terkait penggelembungan biaya transportasi minyak mentah yang dilakukan sama salah satu anak perusahaan dari Pertaminanya. Nah, hal ini itu nggak cuma berdampak ke keuangan negara aja kan, tapi juga berdampak ke konsumen Pertamax yang jadi beralih ke SPBU asing. Ya gimana nggak beralih? Selain harganya yang mungkin terbilang lebih stabil, diimbangin juga nih sama kualitas BBM-nya yang lebih baik. Nah, ini menarik nih. Jadi sekarang kan makin banyak konsumen Pertamax yang beralih ke BBM non Pertamina ya berarti. Ya, jadi setelah ramai kasus korupsi Pertamina ini, banyak masyarakat yang awalnya menggunakan Pertamax itu beralih ke SPBU asing kayak Shell, PB, dan Vivo karena harga mereka itu lebih kompetitif dengan kualitas yang lebih terjaga. Ini jelas jadi warning sih buat Pertamina karena kan dari pengguna Pertamax itu cukup banyak dan mereka itu beralih langsung ke SPBU asing atau langsung beralih ke Pertalite itu sendiri. Betul. Dan efek lanjutannya itu beban APBN jadi makin besar nih untuk subsidi bahan bakar minyak karena banyak masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite kan. Wah, ini sih jadi kayak efek domino ya. Di korupsi di Pertamina, harga BBM yang makin gak stabil, dan akhirnya tuh APBN makin terbebani buat kasih subsidi. Iya, padahal kan subsidi ini awalnya ditujukan buat masyarakat menengah ke bawah. Tapi karena Pertamax itu mahal, jadi pada pindah juga ke Pertalite karena sekarang itu kan kualitas Pertamax itu banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, menurutku juga ini karena pengawasannya yang masih lemah sih. Mungkin perlu ada pengawasan yang lebih ketat baik di internal Pertamina maupun di pemerintahnya gitu. Iya sih, mungkin kalau aja ada audit secara berkala dan transparan itu bisa cegah kasus ini lebih awal, dan juga dari beberapa modus yang digunakan. Gimana sih respon dari pihak Pertaminanya sendiri tentang kasus ini? Respon dari CEO Pertaminanya sendiri itu, Simon Aloysius Mantiri udah ngungkapin permintaan maaf di publik dan berjanji akan meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan Pertamina itu sendiri. Nah, baru berita yang aku dengar itu katanya Pertamina akan mengadain kerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nih untuk memastikan keamanan energi mereka dan transparansi mereka terkait operasional mereka ke depannya. Wah, ini sih bagus ya. Semoga ini bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Nah, sebagai mahasiswa nih, apa sih pandangan kalian terhadap kasus ini?
Menurut saya kasus ini itu menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, karena ini juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu sendiri. Aku setuju sih. Selain itu, menurutku mungkin perlu adanya peran masyarakat untuk mengawasi kinerja BUMN ya, karena dengan adanya partisipasi aktif dari publik, diharapkan praktik-praktik korupsi ini bisa diminimalisir. Iya nih bener banget. Ada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik itu penting banget untuk mencegah terjadinya korupsi. Oke. Terima kasih buat Syifa dan Rina atas pandangan dan informasinya pada kasus korupsi ini. Semoga kasus ini bisa cepat selesai dengan tepat, terus bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih kembali Naspa. Oke, itu tadi diskusi kita di potret episode kali ini. Saya Naifa Indonesia mengucapkan terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you di next episode. Oke, jadi itu tadi diskusi kita di potret kali ini tentang dugaan korupsi di Pertamina. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di episode potret selanjutnya. Bye!